Saat Wang Lin berjalan keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang, berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semua berlutut. Tidak peduli apa identitas mereka, tidak peduli status apa yang mereka nikmati di antara manusia, mereka berlutut di depan leluhur pendiri mereka sekarang. Nenek moyang pendiri keluarga Wang dari 600 tahun yang lalu. Adalah tugas anak-anak para keturunan untuk berlutut kepada leluhur mereka. Juga, leluhur ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku di mana bahkan jika kultivator bertemu dengan mereka, mereka harus sangat hormat. Semua ini karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo menatap Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengirimmu pergi. Wang Lin menatap wajah-wajah asing yang berisi garis keturunan keluarganya dan berkata, kalian semua, bangkitlah. Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat memandang Wang Lin. Setelah aku pergi, aku akan pergi keluarga Wang kepada kamu, bisik Wang Lin sambil menatap Wang Zuo. Wang Zuo merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, hati-hati. Mengenai hal-hal di rumah, aku akan membereskannya. Wang Lin berbalik dan memandangi kuil dengan baik. Dia mengambil satu langkah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang bersujud sekali lagi. Perjalanan yang bagus, leluhur. Gelombang pengiriman hormat datang dari anggota keluarga Wang. Adegan dari masa lalu bermain dalam pikiran Wang Zuo saat dia melihat ke langit. Dia mengikuti ayahnya ke desa tempat Wang Lin tinggal. Dia melihat seorang pemuda di samping paman kedua menyambut semua orang dengan senyum. Senyum di wajah pemuda yang tersenyum itu terus meluas dalam pikiran Wang Zuo sampai hanya itu yang tersisa. Wang Lin, dua aliran air mata jatuh dari mata tua Wang Zuo. Bagian timur planet Suzaku. Wang Lin terbang melintasi tanah kosong di atas nyamuk. Suara nyamuk yang memecahkan penghalang suara bisa terdengar saat ia berlari ke depan. Matanya cerah seperti obor saat dia melihat sekeliling. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah. Nyamuk itu dengan cepat memahami niat Wang Lin. Itu mengaum dan dengan cepat mendarat di dataran di bawah. Wang Lin mengambil langkah dan mendarat di tanah. Nyamuk itu berdiri di sana dan mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Wang Lin menampar tasnya memegang. Sinar cahaya hijau melesat dan berubah menjadi katak guntur. Setelah katak guntur keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, menyebabkan nyamuk merespons. Kemudian nyamuk mulai mengacaukan kodok dan keduanya mulai bermain satu sama lain. Wang Lin membuka tasnya untuk memegang dan indera ilahinya menyebar di dalamnya. Dia memilih tempat ini karena jauh. Dia memutuskan untuk mengatur dan memperbaiki harta yang ada di dalam tasnya sebelum pergi. Pertama adalah pedang surgawi dan bilah setengah bulan. Dia hanya melihat mereka dan kemudian pindah. Adapun kapak, dia tidak akan memperbaikinya karena dia akan memberikannya ke tubuh aslinya. Adapun 4 sarung pedang, Wang Lin masih tidak mengerti mereka. Dia merasa menyesal bahwa dia masih tidak memahami misteri mereka bahkan pada titik ini, di mana dia akan meninggalkan planet Suzaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan 4 pedang yang mulai melayang di depannya. Lalu ia meludahkan energi spiritual asal dan dengan cepat mengepung ke 4 sarung pedang. Dia mulai memurnikannya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dia dan ke-4 pedang itu semakin kuat sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan sarung pedang. Kali ini Wang Lin mengeluarkan Soul Lasher. Ada jejak akal ilahi pada cambuk ini yang Wang Lin tidak bisa berkultivasi dengan kultivasinya saat ini, tetapi dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan pemikiran, pagoda yang berisi domain Yoi terbang keluar. Itu mendarat di tanah dan domain tingkat Ascendan segera menyebar. Mata Wang Lin menyala, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke Soul Lasher, dan mengirimkan segel. Cambuk segera mulai bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat tirani dan segera menghancurkan segel Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menghendaki domain Yoi untuk dengan cepat berkumpul di sekitar Soul Lasher. Segera, masa lampu hijau mengelilingi Soul Lasher dan aura putih di sekitarnya. Mata Wang Lin tenang saat ia menunjuk ke dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang ke Soul Lasher dan mulai memperbaikinya. Proses ini berlangsung 7 hari. 7 hari kemudian, dengan domain Yoi dan jiwa asal Wang Lin, perasaan ilahi dalam Lasher jiwa akhirnya dihancurkan. Setelah itu hilang, Wang Lin meninggalkan akal ilahi pada jiwa Lasher dengan jiwa asalnya. Ketika dia melihat jiwa Lasher, dia bisa merasakan hubungan yang dia miliki dengan itu, seolah-olah mereka adalah satu. Ada banyak lapisan pembatasan di dalam Soul Lasher, seperti bagaimana topi jerami dibangun dengan lapisan-lapisan pembatasan. Namun, ada lebih dari satu topi jerami, sehingga nilainya jauh lebih murah daripada Soul Lasher. Selain menyembunyikan penampilan seseorang, Wang Lin juga bisa belajar sedikit dari batu giok yang diberikan Yun Kuei-si kepadanya. Hal paling berguna tentang topi jerami adalah ia akan belajar lebih banyak batasan dari mempelajarinya dan dengan demikian meningkatkan kekuatan bendera pembatasannya.
Tujuan Wang Lin saat ini untuk bendera pembatasan adalah 9.999 set pembatasan. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus belajar banyak pembatasan. Sedangkan untuk Soul Lasher, Wang Lin yakin bahwa itu bukan harta surgawi semu. Meskipun dia bisa menggunakan energi spiritual celestial di atasnya, entah bagaimana itu jauh lebih lemah daripada ketika menggunakan energi spiritual. Poin ini membuat Wang Lin sangat bingung. Dia kemudian mengetahui bahwa dia bahkan tidak harus menggunakan energi spiritual. Selama dia menggunakannya, itu akan menghasilkan kekuatan misteriusnya sendiri. Akibatnya, item ini tiba-tiba menjadi misterius di mata Wang Lin. Jiwa Lasher ini milik Chu Yunfei, tapi dia terpaksa cepat meninggalkan planet ini. Meskipun Chu Yunfei tahu bahwa jiwa Lasher itu misterius, itu menjadi beban baginya. The Soul Lasher ada di tangan Qian Feng, dan Qian Feng adalah murid Su Kuezi. Dia takut itu akan menyebabkan terlalu banyak keributan, jadi dia meninggalkannya. Mata Wang Lin bersinar, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan cambuk ini. Setelah merenung sedikit, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu item lagi muncul, gulungan itu. Saat menatap gulungan itu, Wang Lin merenung sedikit dan lalu simpan itu. Di antara semua hartanya, ini adalah harta paling misterius yang ia miliki selain surga yang menantang manik, meskipun Soul Lasher baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit dan mengungkapkan ekspresi murung. Dia kemudian menyentuh tas memegang dan kereta perang diisi dengan paku keluar, mendarat di tanah. Saat kereta ini muncul, semua pasir di sekitarnya terpesona seolah-olah takut mendapatkan klose. Paku pada kereta itu memancarkan sinar dingin, membuat siapapun yang melihatnya merasa takut. Saat Wang Lin menatap kereta itu, dia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan perangkap binatang. Setelah memberi situnan salah satu kereta perang, Wang Lin masih memiliki dua yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balasan. Namun, Wang Lin yakin dalam mengendalikan kereta perang kedua dengan perangkap binatang buas. Setengah bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan dataran. Selama setengah bulan ini, raungan dari binatang buas terus bergema melintasi dataran. Raungan ini mengguncang langit yang tinggi. Bahkan beberapa orang dari Forsaken Immortal Clan merasakan raungan marah dari roh pertempuran yang tidak akan tunduk pada siapapun. Wang Lin duduk di atas binatang buas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang giok langit di tangannya. Tak lama setelah itu, batu giok berubah menjadi debu dan menghilang. Saat batu giok angkasa menghilang, yang lain muncul di tangannya dan dia terus menyerap energi spiritual celestial. Kekuatan binatang roh pada kereta perang berada di luar harapan Wang Lin. Sifat pantang menyerah dari makhluk buas ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini adalah dari kebanggaan tidak pernah tunduk pada apapun. Pada akhirnya, Wang Lin mencurahkan seluruh upayanya untuk menjebak binatang roh di dalam perangkap binatang buas. Namun, ini menghasilkan retakan yang muncul pada perangkap binatang. Setelah membatasi binatang yang keras kepala ini, energi spiritual di tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati karenanya jika dia tidak siap sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ini akan menjadi harta yang sangat kuat. Sayangnya, hanya ada 3 jiwa utama yang tersisa di bendera jiwa. Jika aku punya lebih banyak, itu akan bisa mengulur waktu sementara kereta perang diaktifkan. Aktivasi masih membutuhkan waktu yang lama. Dengan harta aku saat ini, aku tidak perlu takut ketika menghadapi kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Terhadap rata-rata penanam jiwa transformasi tahap akhir, selama aku punya waktu untuk mengaktifkan kereta perang, aku juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Namun, melawan mereka yang memiliki harta benda surgawi atau setengah langkah ke tahap ascendan, aku kemungkinan akan kalah. Mengenai kultivator ascendan, aku tidak memiliki cara untuk menang. Aku masih terlalu lemah, dan planet Tianyun memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada planet Suzaku. Pasti ada kultivator yang lebih kuat di sana, jadi aku harus sangat berhati-hati ketika aku ada di sana. Sayangnya, surga yang menentang manik masih kehilangan unsur logam. Ketika aku membunuh Qian Feng, aku berhasil menangkap tubuh unsur logam Red Butterfly, tetapi itu hanya memberi surga menantang 2 dari unsur logam yang dibutuhkan. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia sedang menuju ke tempat Situnan menjalani hidupnya sebagai raja. Di negara kultivasi peringkat 4 Yo, di istana ibu kota Fana, suara Situnan dapat didengar dari dalam. Haha, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati dirinya sendiri, aku akan memberimu pil-pil kesayangan ini yang akan menjaga kulitmu sehalus dan putih seperti sekarang selama 20 hingga 30 tahun. Suara-suara seperti kicau burung terus keluar dari istana. Ada juga suara seperti lagu yang tercampur di dalamnya. Semua itu sangat mempesona. Larut malam, bulan bersinar terang di langit. Sosok yang ganas terbang perlahan-lahan di udara. Sosok yang ganas itu adalah binatang buas, dan binatang itu berbentuk seperti nyamuk yang berkali-kali lebih besar daripada yang normal. Di atas belakang nyamuk berdiri satu orang. Orang ini memiliki kepala rambut panjang yang mengalir dengan elegan di udara.
Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil berdiri di belakang nyamuk. Pakaiannya membuatnya terlihat seperti orang yang sangat terhormat. Orang ini adalah Wang Lin. Nyamuk perlahan-lahan mendekati sebuah kota di bawahnya. Disinilah ibu kota Fana dari negara You berada. Kota itu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan ada sungai yang mengalir melalui pusatnya dari utara ke selatan. Ada banyak kapal di sungai ini, dan meskipun itu jam 3 pagi, ada lampu yang datang dari dalam kapal serta tawa wanita, membuat tempat ini terlihat lebih mewah. Wang Lin memandangi perahu-perahu itu dan memerintahkan nyamuk untuk terbang. Nyamuk itu terbang dengan diam-diam di atas sungai seperti dewa yang lewat. Di salah satu perahu, seorang lelaki kaya yang mabuk menjulurkan kepalanya untuk mendapatkan udara segar ketika dia melihat bayangan binatang buas itu. Dalam sekejap, semua alkohol dalam sistemnya menghilang karena syok. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia mengira telah minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Di sisi timur kota, ada istana yang sangat mewah di mana nyanyian tawariang dan kemeriahan dapat didengar. Dari bagian belakang nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, sekarang saatnya untuk pergi." Tidak lama setelah itu, semua kebisingan berhenti. Tidak ada lagu yang datang dari istana lagi, seolah-olah semua orang hanya membeku. Seorang anak laki-laki mengenakan jubah ungu keluar. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmatinya. Berkultivasi, Dogfart apa yang ada untuk mengolah? Kehidupan aku sebagai raja masih lebih baik. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan dan tidak ada yang berani menyinggung aku. Wang Lin mengangkat kepalanya, memandangi bulan di langit, dan perlahan berkata, "Kita harus pergi." "Tunggu sebentar. Raja kecil negara ini sangat baik padaku, jadi biarkan aku menghadiahinya." Dengan itu, si Tunan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok si Tunan tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin dan tertawa. "Mari kita pergi. Saatnya meninggalkan planet Suzaku." Dia kemudian melangkah ke punggung binatang buas itu. Binatang buas itu sudah takut padanya, jadi dia menjerit. Itu kemudian bergegas ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk terbang lebih cepat dan lebih cepat hingga mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka dapat meninggalkan planet Suzaku. Ketika mereka tiba di ketinggian tertentu, Wang Lin menyingkirkan nyamuk itu. Lalu dia bergerak seperti meteor menembus atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia berhenti di depan Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka. Si Tunan tertawa dan berteriak, "Sebarkan untuk orang tua ini." Dengan satu raungan, suasananya seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan-lapisan atmosfer didorong ke samping, menciptakan sebuah terowongan. Suasana biasanya tidak terlihat dan orang hanya bisa merasakannya dengan tubuh mereka sendiri. Namun, saat ini riak menyebar di atmosfer dan ke seluruh planet. Saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator, semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, tiba-tiba langit menjadi sangat berwarna ketika cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. You Wutai berdiri di puncak Gunung Suzaku, menunjukkan ekspresi penyesalan. Di belakangnya berdiri beberapa orang. Ini adalah utusan Gunung Suzaku yang baru diangkat. Mereka bertanggung jawab mengirimkan setiap pesanan You Wutai. You Wutai bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak Wang, semoga perjalananmu lancar." Adegan saat-saat bersama Wang Lin melintas di benaknya. Dari ketika mereka bertemu karena seorang pangeran kecil dari dunia fana, hingga ketika aliansi 4 sekte dihancurkan, hingga Wang Lin menolak gelar Suzaku dan memberikannya kepadanya. You Wutai mengingat semua itu dan memasuki kondisi seperti mimpi. Waktu berlalu, segalanya berubah, selalu seperti ini. Semua anggota keluarga Wang Disao mengangkat kepala untuk melihat langit. Wang Zuo memandang ke langit dan menghela nafas. Di sebelahnya ada seorang bocah remaja berusia 14 atau 15 tahun yang sangat tampan. Dia menoleh ke Wang Zuo dan bertanya, "Kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya di langit?" Wang Zuo menggosok kepala anak itu dan berkata, "Ya, dia adalah orang yang paling aku hormati dalam hidupku, adikku." Di hutan di samping lembah Dichu, seekor harimau yang sangat besar dan ganas baru saja menerkam seekor babi hutan dan dengan mudah membunuhnya dengan satu gigitan. Dia melemparkan babi hutan di belakangnya ke arah 7 atau 8 harimau betina yang mengikutinya. Harimau itu akan mengeluarkan raungan ketika dia tiba-tiba melihat ke langit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia akhirnya pergi. Setiap kali harimau ini melihatnya, hati aku terasa dingin. Setelah beberapa saat, harimau itu mengaum dengan sukacita. Dia berbalik dan memimpin harimau betina di belakangnya ke hutan untuk mencari mangsa berikutnya. Sedikit putih masih menunggu panggilan Yoru. Sampai hari ini, dia masih merasa bahwa Yoru akan datang untuk membawanya pergi. Negeri Chu, Desa Phoenix. Orang tua Yoru sedang berbicara dengan Yoru di halaman mereka. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka bertiga berbicara tentang sesuatu ketika Yoru tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. "Paman," Yoru menatap langit. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa paman bergerak semakin jauh darinya. Jarak ini semakin meningkat dan sepertinya itu akan terus meningkat selamanya.
Planet Suzaku, tempat klan immortal mantap menetap. Yun Si sedang duduk sendirian di gunung tinggi memandang ke langit. Wajahnya tampak sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka berat di makam Suzaku, dan bahkan setelah 1 tahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan masa hidup, generasi muda akan melampaui kita dalam waktu singkat. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Di daerah klan abadi Forsaken, 5.000 km jauhnya dari Unquezi, seorang pemuda pria yang tertutupi tato emas memelototi langit dan menunjukkan tatapan melankolis. Saudara Wang, apakah kamu masih ingat aku? Orang ini adalah Master Junior dari klan abadi yang terkorbankan. Ada cerita di belakangnya. Di makam Suzaku, dia tidak sampai ke pertempuran untuk cultivation planet kristal, tetapi dia tidak kehilangan nyawanya. Saudara Wang, aku akan meninggalkan planet Suzaku juga. Aku harap kita memiliki kesempatan untuk bertemu sekali lagi di masa depan. Pada saat ini, semua kultivator di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Situnan menerobos atmosfer dan melangkah keluar angkasa. Di planet Suzaku, leluhur klan setan raksasa yang terperangkap di bawah mayat sekte masih meminta bantuan. Di tanah dewa kuno, Tuo Senes tawa gila masih menggema. Hari ketika dia akan mendapatkan kembali kebebasannya tidak jauh. Di Laut Setan, desas-desus tentang perintah pembunuhan masih bergema di antara para kultivator iblis, tidak pernah mati. Sebuah legenda, seorang peladang bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku. Di ruang luas di luar planet Suzaku, sinar cahaya dengan cepat bergerak melalui kekosongan kosong. Di ujung depan sinar cahaya adalah kompas raksasa. Meskipun tidak ada bagian, itu masih bergerak sangat cepat. Wang Lin sedang duduk di tengah sementara Situnan duduk di samping. Wang Lin, kita akan pergi dengan cara yang sama sekarang. Begitu kami mencapai planet perdagangan dan aku membeli beberapa barang, kami akan berpisah. Suara Situnan agak tertekan. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan berkata, akan ada hari ketika kita bertemu lagi. Tidakkah kamu ingin menjadi raja di planet Feng Luan? Setelah mendengar kata raja, Situnan langsung tertawa. Itu betul, itu tujuan aku. Wang Lin tersenyum tipis, lalu dia mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Situnan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju kekosongan ruang yang tak ada habisnya. Wang Lin berkata, terakhir kali kamu pergi ke planet perdagangan itu adalah puluhan ribu tahun yang lalu. Aku ingin tahu apakah masih ada di sana. Situnan merenung sedikit dan berkata, seharusnya masih ada di sana. Ini adalah planet perdagangan bebas dan sudah ada sejak lama. Kecuali jika ada perubahan surgawi, itu seharusnya tidak menghilang. Ada banyak harta dan materi di sana. Setiap orang yang pergi ke sana biasanya dari planet kultivasi di sekitarnya. Aku pergi ke sana bersama Yewuyou sekali dan berdagang untuk beberapa harta. Wang Lin mengangguk. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengirim Situnan pergi. Situnan berencana untuk mendapatkan beberapa alat yang dia butuhkan untuk melakukan perjalanan jauh melalui ruang angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Bagaimanapun, kompas bintangnya hanya tiruan dan masih kehilangan beberapa materi. Dengan materi itu, Wang Lin dapat memperbaiki kompas bintang dan melengkapinya. Alhasil, kompas bintang tidak akan lebih cepat lagi, kompas bintang juga akan mendapatkan kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukan planet perdagangan yang dibicarakan oleh Situnan, melainkan planet bulan Suzaku. Tubuh aslinya telah mengolah ini sepanjang waktu. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang jauh di dalam bulan melemparkan pukulan. Retakan yang tampak seperti naga mengerikan memanjang dari bawah tanah sampai ke permukaan. Serangkaian suara pecah diikuti oleh ledakan keras datang dari baskom di bulan. Pada saat yang sama, sosok hitam terbang keluar dari baskom. Sosok ini memiliki kepala yang penuh dengan rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah tajam yang mengeluarkan aura yang mengeras. Ada 3 bintang yang perlahan berputar di dahi sosok itu, dan memiliki sepasang mata dingin yang hitam seperti abadi. Malam, mengeluarkan rasa dingin yang membeku. Ada banyak retakan pada tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tetapi kulit kasar inilah yang membuat tubuhnya aura sunyi sepi. Pada saat ini, tubuh aslinya seperti binatang primordial yang mengeluarkan aura mengerikan. Situnan terkejut. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya berguncang bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Bagus. Mata Situnan menyala cerah. Mata dingin tubuh asli menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Situnan. Tubuh asli mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Situnan melihat tubuh asli dan kemudian pada Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, bagus, bahkan dengan kultivasi aku, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua bersatu. Aku percaya bahwa begitu kalian sekering, kultivasi kamu akan meningkat setingkat. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, setelah bergabung dengan tubuh asli aku, kultivasi aku akan mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa.
Tubuh aslinya menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya bergetar dengan ringan. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kedinginan saat ia mengepalkan tinjunya dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Setelah bergabung dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan si Tunan. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan si Tunan tidak duduk diam. Si Tunan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dikenalnya, dan mereka menghabiskan sisa waktu berdebat satu sama lain. Pada awalnya si Tunan akan menekan kultivasinya agar sesuai dengan Wang Lin. Mereka bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, tanpa harta dan hanya menggunakan mantra. Ini mengungkap kelemahan Wang Lin. Si Tunan memiliki aliran berbagai mantra yang tak berujung yang dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta karun ajaib. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi dalam kondisi yang sangat menyesal. Di bawah pengajaran si Tunan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang tidak digunakannya dalam waktu yang lama, dan seiring dengan mantra baru yang diajarkan si Tunan padanya, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang layak. Kemudian si Tunan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami bukan tandingan ketika tidak ada harta sihir yang digunakan, tetapi si Tunan berkata, kamu memiliki terlalu sedikit pengalaman tempur dengan jiwa transformasi tahap akhir dan kultivator ascendan. Itulah sebabnya kamu tidak dapat membuat keputusan yang akurat saat kamu melawannya. Itulah sebabnya kamu harus menggunakan waktumu bersamaku untuk mengalami kekuatan kultivator yang kuat dan mengasah pengalaman tempurmu. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia sepertinya telah mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih cerdik dan lebih pintar. Pada akhirnya, si Tunan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap awal ascendan. Seorang kultivator tingkat ini dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, jadi persyaratan si Tunan adalah agar Wang Lin fokus untuk menghindari dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untung Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya, jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno Bintang 3, dia akan terluka parah beberapa kali. Si Tunan juga melihat ini dan itulah mengapa dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, keuntungan Wang Lin tidak dangkal. Pada hari ini, sebuah planet kultivasi biru muncul di hadapan Wang Lin. Cincin cahaya mengelilingi planet ini dan memancarkan cahaya lembut. Mata si Tunan berbinar ketika dia menatap planet kultivasi biru. Perasaan ilahinya yang kuat menyapu dan meluas ke permukaan planet ini. Setelah beberapa saat, dia menarik akal ilahi dan dengan bangga berkata, itu sama seperti ketika aku di sini terakhir kali. Tidak ada perubahan sama sekali sejak aku terakhir di sini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sekarang tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada aku di sini. Haha, maka aku akan mencuri apa yang aku butuhkan. Aku datang ke sini untuk mencuri. Wang Lin tersenyum pahit. Kompas bintang meninggalkan jejak cahaya saat ia terbang menuju planet kultivasi. Cahaya lembut itu tidak mencoba menghalangi mereka sama sekali. Ketika mereka mendekat, cahaya itu bergerak menjauh, membuka lorong. Kompas bintang menembus atmosfer dan memasuki planet kultivasi. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya cepat-cepat terbang ke arah mereka. Si Tunan memandangi 3 sinar cahaya dan berteriak, "Enyahlah untuk orang tua ini." 3 sinar itu tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sebentar, mereka berbalik dan pergi. Si Tunan tertawa keras, lalu dia melompat dari kompas bintang, terbang ke permukaan, dan berkata, "Wang Lin, orang tua ini akan pergi untuk mencuri barang-barang. Kamu bisa dengan santai melihat-lihat sebentar. Aku akan datang menemuimu 3 hari dari sekarang." Begitu suara itu memasuki telinga Wang Lin, sosok si Tunan sudah menghilang dari pandangan Wang Lin. Setelah menyingkirkan kompas bintang, Wang Lin mengambil 1 langkah, berubah menjadi awan asap hijau, dan dengan cepat terbang menjauh. Planet kultivasi ini sebagian besar tertutup oleh lautan. Gelombang aroma laut menghantam wajah Wang Lin saat ia turun. Samudra biru tua itu sangat kasar. Wang Lin ditumbuk angin semilir saat dia terbang menuju benua. Rasa ilahinya menyebar dan dia bisa merasakan pergerakan setiap helai rumput dalam jarak 5.000 km. Benua di kejauhan menjadi semakin dekat sampai akhirnya dia mendarat. Dengan akal ilahi, dia melihat sebuah kota raksasa yang tampak seperti binatang buas yang sedang beristirahat. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, hanya kultivator. Ada banyak toko yang menutupi seluruh kota. Ada juga alun-alun terbuka raksasa di sisi barat kota. Di alun-alun ini, para kultivator dari planet lain dapat menyewa sebuah kios dengan batu roh untuk menjual harta, memperdagangkan harta, atau menukar batu roh dan giok langit. Ada banyak kultivator yang bergerak di antara banyak toko, alun-alun di sisi barat kota sangat ramai. Sisi utara kota tidak begitu ramai, tetapi ini juga tempat toko-toko paling mahal berada. Hanya ada 9 toko di sisi utara. Masing-masing dari mereka tampak seperti paviliun dari alam surgawi dan semua pemilik toko memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ini terutama berlaku untuk toko ke-9, yang disebut toko nomor 1 di kota Mingmei. Saat ini, seorang pemuda berjubah hijau masuk dari gerbang timur.
Dia berdiri tegak dan rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya, membuatnya tampak sangat elegan. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, pandangannya menyapu toko satu persatu. Tujuan Wang Lin sangat jelas, dia membutuhkan dua bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak akan ditemukan di toko normal. Saat Wang Lin berjalan ke depan, dia melihat semua toko yang dilewatinya. Kadang-kadang dia akan berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Ketika dia tiba di toko ketujuh, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda kecil tidak jauh darinya. Ini muda diam-diam mengikuti Wang Lin sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin melihat ke atas, pemuda itu tidak panik sama sekali tetapi malah tersenyum. Dia cepat-cepat berjalan ke Wang Lin dan menggenggam tangannya. Aku kira ini adalah pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei. Level kultivasi orang ini adalah tahap akhir Naschen Soul, belum pada tahap formasi jiwa. Wang Lin dengan jelas bertanya, apa yang kamu inginkan? Senyum di wajah pemuda itu tidak berubah, tetapi hatinya sangat gugup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki kota, ia langsung bisa melihat bahwa itu adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki kota ini. Harus dikatakan bahwa kebanyakan orang yang ada di sini sebelumnya akan masuk dari gerbang barat karena lebih dekat ke pasar bebas di alun-alun. Banyak hal yang tidak dapat ditemukan di toko-toko dapat ditemukan di sana dan harganya akan sedikit lebih rendah. Satu-satunya daun side adalah bahwa akan sulit untuk mengatakan apakah barang itu asli atau palsu, tidak seperti di toko, yang tidak akan menjual barang palsu. Berbelanja di alun-alun tergantung pada kemampuan pembeli untuk membedakan barang. Adapun orang yang masuk dari gerbang timur, itu adalah pertama kalinya mereka memasuki kota atau mereka adalah pelanggan besar. Pria muda itu dengan cepat berkata, senior, junior adalah Li Danan. Aku dibesarkan di kota Mingmei. Jika senior bersedia, junior dapat membimbing senior untuk membantu menghindari banyak masalah. Harganya hanya 10 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin memandangi Mang muda itu, merenung sedikit, dan mengangguk. 10 batu roh berkualitas tinggi agak mahal, dengan jumlah sebanyak ini, orang dapat membeli beberapa harta dan pil berkualitas rendah. Namun, tepat sebelum Wang Lin pergi ke makam Suzaku, ia mencuri banyak batu roh dari klan abadi yang dikubur, jadi dia sangat kaya sekarang. Li Danan segera mengungkapkan ekspresi hormat dan bertanya, senior, apakah kamu mencari harta magis, giok langit, atau bahan? Atau semacam rune atau mantra? Wang Lin dengan tenang berkata, aku ingin batu kayu batal. Pernahkah kamu mendengarnya? Batu kayu kosong. Li Danan mengungkapkan ekspresi merenung di depan matanya menyala dan dia berkata, apakah itu batu kayu kosong yang memiliki unsur kayu tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun? Wang Lin sangat terkejut bahwa orang ini tahu tentang batu kayu kosong. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang tahu sedikit. Batu kayu kosong adalah salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang dewa kuno. Anggota klan Dewa Kuno biasanya tidak membutuhkan sesuatu seperti kompas bintang karena mereka dapat terbang melalui ruang angkasa dengan tubuh mereka. Hanya beberapa tempat khusus atau Dewa Kuno tingkat rendah yang membutuhkan benda seperti itu. Namun, kompas bintang para Dewa Kuno sedikit berbeda dari yang ada di aliansi kultivasi. Membutuhkan beberapa bahan khusus dan metode khusus untuk disempurnakan. Namun, setelah selesai, beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat daripada kompas bintang yang ada. Wang Lin dengan jelas berkata, itu benar, itulah yang aku cari. Apakah ada toko yang menjualnya? Melihat bahwa pemuda itu tahu tentang batu kayu kosong, 10 batu roh berkualitas tinggi tidak sia-sia. Li Danan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia sedikit ragu dan berkata, senior, aku hanya mendengar ini dari orang lain, ada seseorang yang menjualnya di pasar bebas, tetapi harganya sangat tinggi. Selain membuat benda terbang sedikit lebih cepat, item ini tidak memiliki kegunaan lain, jadi tidak ada yang membelinya sama sekali. Kemudian, penjual meninggalkannya di warung seorang teman. Jika senior menginginkannya, aku bisa memimpin. Namun, itu sangat mahal, jika senior membutuhkan bahan, bukankah lebih baik untuk mendapatkan sesuatu yang lain? Wang Lin dengan tenang berkata, aku memiliki kegunaan aku untuk itu. Pimpin jalan. Li Danan tidak banyak bicara dan mengarahkan Wang Lin langsung ke pasar bebas sisi barat. Pasar bebas di sisi barat sangat besar dan penuh dengan suara tawar-menawar. Li Danan jelas seseorang yang lahir di sini, dia membawa Wang Lin ke kios dengan sangat cepat. Tanahnya ditutupi kios yang didirikan oleh para kultivator. Ada harta magis, instrumen magis, pil, mantra, dan apapun yang kamu inginkan. Bahkan ada beberapa yang menjual harta karun kuno dengan bentuk aneh. Ini menarik perhatian banyak kultivator. Saat mereka berjalan, Li Danan menjelaskan kepada Wang Lin aturan-aturan pasar bebas. Li Danan tidak lagi gugup, jadi dia bahkan membuat beberapa lelucon ketika dia dengan cepat menjelaskan bagaimana pasar bebas bekerja pada Wang Lin. Senior, lihat kultivator botak itu. Dia datang ke sini setiap beberapa tahun dan menjual beberapa barang langka setiap saat. Senior, orang yang mengenakan jubah Daoist hitam dan putih belum lama berada di sini, tetapi semua yang dijualnya palsu dan dia telah menipu beberapa orang.
Beberapa hari yang lalu, aku melihat seseorang memburunya, jadi aku tidak berharap untuk melihatnya lagi di sini. Orang yang memburunya gagal atau mati. Wang Lin memandang setiap orang yang ditunjukkan Li Danan. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah kios besar. Li Danan menggenggam tangannya dan berkata, "Senior. Zhang, apakah kamu masih ingat aku?" Pemilik kios adalah seorang pria berwajah merah. Dia memandang Li Danan dan tersenyum. "Anak nakal kecil, harta karun aku yang mana yang menarik perhatian kamu?" Saat pria tua itu berbicara, tatapannya dengan santai menyapu Wang Lin, tetapi kemudian matanya langsung membeku dan pupilnya menyusut. Dia bisa tahu sekilas bahwa Wang Lin tidak sederhana. Dia segera menjadi hormat dan berkata, "Senior, junior adalah Zhang Hualin. Aku ingin tahu apa yang dicari senior." Wang Lin memandang pria tua berwajah merah itu dan berkata, "Batu kayu kosong." Pria tua berwajah merah itu dimulai dan berkata, "Harga barang ini tidak rendah, dan junior menjualnya untuk orang lain." Orang itu berkata bahwa itu tidak dapat diperdagangkan, itu hanya bisa dijual dengan 5 batu roh berkualitas. Li Dana dengan pahit tersenyum dan berkata, 5 batu roh berkualitas tinggi, itu adalah harga surgawi. Selain dari negara-negara kultivasi peringkat 7, batu roh berkualitas tinggi terlalu langka, dan ada bahan-bahan yang lebih baik yang tidak memerlukan biaya sebanyak ini di negara-negara kultivasi peringkat 7. Pria tua berwajah merah itu menghela nafas. Harga ini terlalu tinggi, tetapi teman aku ini terlalu keras kepala. "Senior, bagaimana menurutmu?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Biarkan aku melihatnya." Pria tua berwajah merah ragu-ragu sedikit dan kemudian menamparnya. Tas memegang. Sebuah batu biru seukuran telapak tangannya muncul di tangannya. Ada urat-urat seperti cabang di batu itu seolah-olah ada tanaman yang tumbuh di dalam. Ada lapisan tipis cahaya yang mengelilingi batu itu. Ini adalah mantra yang harus dipelajari untuk melakukan bisnis di sini. Mantra ini disebut segel perangkap. Itu akan mencegah orang mengambil barang dengan paksa. Kecuali jika pembeli satu tingkat di atas penjual, akan butuh 10 napas waktu untuk memecahkannya. 10 napas waktu ini sangat penting karena akan memungkinkan penjual untuk menyingkirkan barang itu. Wang Lin melambaikan tangannya. Batu itu segera terbang keluar dari tangan orang tua itu ke tangan Wang Lin. Cahaya itu tampaknya tidak memiliki efek sama sekali dan pecah setelah batu kayu yang kosong meninggalkan tangan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan ia menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasi pemuda ini, tetapi tampaknya dia benar-benar meremehkannya. Pria muda ini setidaknya harus berada pada tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu kosong itu. Setelah memastikan itu adalah barang yang tepat, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam tasnya. "Senior," ekspresi pria tua berwajah merah itu jelek. Tapi sebelum dia bisa selesai berbicara, 5 batu roh putih susu muncul di hadapannya. Pria tua berwajah merah itu bisa tahu sekilas bahwa 5 batu roh putih susu adalah batu roh kualitas tinggi. Dia dengan cepat menyimpannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, dia menghela napas lega. Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di tengah orang banyak. Pria tua berwajah merah itu merenung sedikit. Setelah tinggal setengah hari lagi, ia cepat-cepat meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh berkualitas tinggi, para kultivator formasi jiwa tingkat menengah itu akan datang dan memburunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan warung, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu kosong, dia melihat 3 tatapan mengunci padanya seperti kilat. Wang Lin dengan jelas berkata, "Li Danan." Li Danan dengan cepat berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior ada di sini." Dia bahkan lebih hormat daripada sebelumnya. Adegan Wang Lin mengambil batu kayu hampa mengguncang hatinya. Wang Lin bertanya, jika harta penting diperdagangkan di sini, secara alami akan ada kultivator lain yang menyelinap di sekitar, jadi mengapa masih ada begitu banyak petani yang berdagang di sini? Li Danan dengan cepat menjawab, "Senior tidak tahu, tetapi kebanyakan orang yang datang untuk berurusan dengan kios-kios ini tidak datang sendiri, jadi mereka secara alami tidak akan takut orang memata-matai mereka. Adapun mereka yang khawatir tentang hal itu, mereka dapat tinggalkan di warung terpercaya untuk dijual dan kemudian kembali lagi nanti saat dijual. Ini mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun, sejak dulu, perdagangan selalu sangat berisiko, jadi semuanya tergantung pada nasib." Wang Lin tersenyum. Dia merasa asing berada di sini, tetapi tidak selalu seperti ini. Kembali di Laut Setan, dia diburu karena tungkupil. Wang Lin melihat ke langit dan bertanya, apakah ada tinta salju di sini? Tinta salju, Li Danan berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, junior tidak tahu apa itu." Setelah selesai berbicara, mata Li Danan tiba-tiba bersinar dan dia berkata, "Senior, meskipun aku tidak tahu apa itu, klan Shang Toko mengumpulkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang kamu butuhkan.
Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Oh, ceritakan padaku tentang itu." Li Danan segera berkata, toko klan Shang adalah toko terbesar di kota Mingmei, ia berada di peringkat nomor 1. Dikabarkan akan didukung oleh planet kultivasi peringkat 7, dan mereka memiliki cabang di beberapa planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko sampai mereka berada 50.000 kilometer jauhnya dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi kamu sampai kamu kembali ke planet kultivasi kamu. Setelah Wang Lin mendengar ini, ia mengangguk dan berkata, "Pimpin jalan." Li Danan sangat bersemangat. Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia tidak pergi ke toko kapanpun. Hanya kultivator yang kuat yang bisa masuk. Tanpa cukup uang, seseorang tidak akan dapat membeli satu pun barang di sana. Dengan Li Danan memimpin, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko mirip istana yang menjulang tinggi di atas segalanya. Senior, yang ada di belakang adalah toko klan Shang. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki seseorang, jadi akan ada orang yang berpatroli. Sebelum Li Danan selesai berbicara, gelombang riak biru muncul dari udara tipis dan menyebar ke arah Wang Lin. "Masuk, berhenti!" Suara dingin dan sombong datang dari kekosongan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan dengan santai melambaikannya. Angin embusan tiba-tiba muncul, menciptakan lengkingan tajam saat melesat menuju riak biru. "Kamu!" Suara itu tiba-tiba menjadi lebih tinggi, tetapi ketika hembusan angin mendekat, riak-riak biru runtuh. Cahaya biru dengan cepat mengumpulkan kembali 100 kaki dari Wang Lin menjadi seorang pria muda dengan warna biru. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi jelek. Mata Li Danan bersinar. Dia telah berada di kota Mingmei untuk waktu yang lama dan datang ke bagian utara 2 kali sebelumnya. Meskipun ada orang yang berpatroli di kota utara, sesuatu seperti ini belum pernah terjadi bahkan sebelum seseorang masuk. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tingkat kultivasi pria muda ini tidak rendah. Meskipun dia tidak pada tahap transformasi jiwa seperti Wang Lin, dia setengah langkah ke dalamnya dan sedang dalam proses menyerap energi spiritual celestial. Orang ini memiliki cukup energi spiritual celestial untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tapi dia memutuskan untuk pergi dengan metode kedua menerobos seperti yang dilakukan Wang Lin. Sebagai hasilnya, setelah dia memiliki cukup giok langit dan menerobos, perkembangannya melalui tahap transformasi jiwa akan menjadi jauh lebih mudah. Pria muda ini memandang Wang Lin, mendengus dingin, dan berkata, "Enyahlah." Sedikit rasa dingin muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil 1 langkah ke depan. Setelah bergabung dengan tubuh aslinya dan bertarung dengan si Tunan selama sebulan, pengalaman tempurnya meningkat banyak. Sekarang dia terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Wang Lin menyilangkan 100 kaki. Dengan 1 pukulan, tinjunya menciptakan sejumlah besar kekuatan. Tidak ada ledakan sonik, tapi retakan tak terhitung muncul di udara seolah-olah ruang itu runtuh. Ekspresi pemuda itu sangat berubah. Dia tidak berpikir kultivator transformasi jiwa tahap awal bisa melemparkan pukulan yang kuat. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seorang puncak kultivator transformasi jiwa tahap awal perlu mengerahkan semua upaya mereka untuk meniadakan, dan jika ada kesalahan, mereka akan terluka parah. Dia ingin mundur, tetapi tubuhnya tampaknya dibatasi oleh kekuatan yang tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa menyaksikan tinju semakin besar di depannya. Setetes keringat dingin menetes dari ujung hidungnya, tetapi matanya masih tenang tanpa sedikit panik. Dia jelas tahu tingkat kultivasi Wang Lin, namun dia berani bertindak begitu arogan. Ini berarti dia memiliki metode kultivasi yang luar biasa, atau status yang luar biasa. "Berhenti!" Suara samar datang dari toko ketiga diikuti oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau hanya cangkir teh, tetapi terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dipenuhi dengan energi spiritual celestial. Mata Wang Lin menyala. Tangan kirinya membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di ujung jarinya. Dia menunjuk cangkir itu dan menggambar sebuah lingkaran ketika dia berkata, "Rotasi bintang." Saat jari Wang Lin bergerak, lengkungan itu mulai berubah menjadi padat sampai berbentuk lingkaran. Begitu lingkaran itu selesai, ia melesat ke arah cangkir teh. Kecepatan cangkir teh melambat dan arahnya berubah seiring dengan rotasi lingkaran. Pada akhirnya, itu melengkung di sekitar Wang Lin. Suara kejutan datang dari dalam toko. Tangan kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan mendarat di ruang sebelum pemuda. Wajah pemuda itu langsung memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya redup ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah, kemudian tubuhnya bergetar dan dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya bergetar hebat ketika energi spiritual celestial putih keluar dari pori-pori tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya. Kamu menyia-nyiakan fondasi langitku." Wajah pemuda itu tidak lagi merah tetapi seputih kulit. Mayat pria. Pukulan Wang Lin tidak membunuh orang ini tetapi menyia-nyiakan semua fondasi langitnya. Ini pada dasarnya mengetuk pemuda itu dari tepi tahap transformasi jiwa kembali ke formasi jiwa. Wang Lin menarik tinjunya, meletakkan tangannya di belakang, dan dengan tenang melihat toko yang melempar cangkir teh.
padanya. Mantra rotasi bintang adalah mantra yang diajarkan si Tunan padanya. Jika itu dia dari belakang pada Suzaku, dia sudah akan mengambil salah satu harta karunnya, tetapi setelah pelatihan dengan si Tunan selama sebulan, dia tidak perlu lagi bergantung pada harta karunnya. Untuk seorang kultivator yang sangat kuat, harta ajaib hanya ada untuk mendukung mereka. Apa yang membuat kultivator benar-benar menakutkan adalah mantra mereka. Jika harta magis sangat kuat, seperti kualitas menengah atau harta benda langit yang lebih tinggi, maka itu adalah pengecualian. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan si Tunan kepada Wang Lin. Saudara ini memiliki teknik yang bagus. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Sebuah suara tenang datang dari toko, dan setelah itu sosok tinggi dan lurus mengikutinya. Ini adalah pria muda jangkung. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang gelap. Mata ini seperti bintang-bintang, sehingga mustahil bagi orang untuk melihatnya. Hanya dia yang berdiri di sana menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. Dia jelas telah mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa, inilah alasan dia memancarkan energi spiritual celestial. Wang Lin menoleh dan memandang orang ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia perlahan berkata, Wang Lin. Wang Lin, aku Bai Wei. Pria muda itu melambaikan tangannya dan kipas putih muncul di genggamannya. Ini memberinya penampilan pangeran yang tampan. Tidak jauh, pria muda yang fondasi langitnya dihamburkan oleh Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat pucat. Dia berjalan ke toko sambil menatap Wang Lin dengan kejam dan dengan jahat berkata, Tuanku, bunuh dia. Bai Wei mengerutkan kening. Dia berbalik dan berkata, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Pergi. Pria muda itu terkejut. Dia memandang Bai Wei dan kemudian Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Meskipun nama orang ini agak feminin, Wang Lin dapat segera memberitahu bahwa orang ini laki-laki dan bukan perempuan. Saudara Wang, pelayan aku kasar. Aku harap kamu tidak tersinggung. Aku dari planet Tianyun dan aku milik Heavenly Fatesek. Di mana saudara Wang berasal? Bai Wei dengan lembut tersenyum seolah semua ketidakbahagiaan dari sebelumnya menghilang seperti asap. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, aku pengembara, aku tidak punya sekte. Bai Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara Wang tidak mau berbicara, maka aku tidak akan memaksanya. Namun, jika saudara Wang memiliki waktu di masa depan, kamu harus datang ke planet Tianyun sehingga aku bisa mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya, dan berjalan melewati keduanya. Jantung Li Danan berdetak kencang saat dia dengan cepat mengikutinya. Dia takut jika dia terlalu lambat dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan terluka. Mata Bai Wei terus melacak sosok Wang Lin dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia menyingkirkan kipas angin sambil menampar tangan kanannya dan berkata, gunung-gunung memiliki pepohonan dan pepohonan memiliki cabang, hati menyenangkan hati Tuan dan Tuan tidak tahu. Pria muda yang memiliki fondasi langitnya sia-sia memandang Bai Wei. Keanehan di matanya semakin dalam. Baru setelah sosok Wang Lin menghilang ke toko terakhir, Bai Wei menarik pandangannya. Dia memandang pelayannya di samping dan tersenyum. Itu hanya fondasi surgawi. Setelah Tuan ini kembali ke planet Tianyun, aku akan memberikannya kepada kamu lagi. Dengan itu, dia berjalan kembali ke toko ketiga. Hal yang ia cari tidak jarang, tetapi setelah memeriksa semua 9 toko, ia hanya menemukannya di toko ketiga. Biasanya, dimanapun Bai Wei hadir, tidak ada orang lain yang diizinkan berada di sana. Kesombongan semacam ini menular ke hambanya dan itulah sebabnya hambanya mencegah Wang Lin memasuki kota utara. Wang Lin berjalan ke toko Klanshang. Tempat ini tampak seperti istana yang megah dan mewah dimanapun orang melihatnya. Ada total 999 patung yang diukir dari batu roh di sekelilingnya. Energi spiritual yang tebal mengalir ke arah mereka. Li Danan benar-benar terkejut ketika dia merasakannya. Dia belum pernah melihat hal seperti ini dalam hidupnya, terutama energi spiritual yang padat, itu lebih padat di sini daripada di tempat manapun dia pernah. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Danan tidak lagi peduli tentang Wang Lin tetapi duduk dan mulai berkultivasi. Wang Lin memeriksa ukiran batu roh di depannya. Mereka semua adalah ukiran wanita dan mereka semua berbeda, tetapi satu hal yang mereka miliki bersama adalah bahwa mereka semua sangat cantik. Di dalam tangan masing-masing ukiran batu roh itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak ada harta ajaib, pil, dan apapun yang dapat kamu pikirkan. Pada saat ini, tawarnya datang dari kehampaan. Tak lama setelah itu, seorang wanita menggairahkan dan cantik turun dari tangga. Matanya memandang ke arah Wang Lin. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju dengan 9 bunga mandara di tepinya dengan benang perak. Kontras dengan gaun seputih salju membuatnya sangat menarik. Rambut hitamnya yang seperti sutra dengan santai mengalir di belakang kepalanya. 3 jepit rambut kristal ungu muda mengangkat rambutnya, hanya menyisakan 2 helai rambut ungu untuk bergoyang lembut tertiup angin. Ada 3 aksesoris tipis berwarna pink, seukuran pinky yang setipis sayap jangkrik di bawah mata kirinya. Cahaya yang memantul dari mereka membuatnya seindah lukisan. Rekan kultivator, selamat datang di toko Klanshang.
Suara wanita itu seperti kicau burung penyanyi. Kecantikan wanita ini mutlak, tetapi yang menarik perhatian Wang Lin adalah aksesori tipis di bawah mata kirinya. Dengan wawasannya, ia secara alami dapat melihat bahwa aksesori tipis itu adalah harta ajaib. Bahkan 9 bunga mandara juga merupakan harta sihir yang sangat langka. Bahkan 3 jepit rambut di kepalanya adalah harta ajaib. Tubuhnya dipenuhi dengan harta ajaib. Itu memang menunjukkan betapa kayanya tempat ini. Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan tenang bertanya, apakah toko ini punya tinta salju?